Diduga depresi ya akibat terlilit hutang pinjaman online. Ini ada seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah tega membunuh anak kandungnya sendiri. Jika tidak dilunasi atau terasasi masalah ini, tentu hal-hal buruk akan menimpa. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Selamat sore, salam Armor Talk. Nah, Sobat Armor TV, kita semakin melihat perkembangan era digital masa kini yang semakin mudah dan semakin modern, justru membuat kita juga semakin mudah melihat dampak negatif maupun dampak positifnya. Seperti tayangan VT yang sudah diputar di awal tadi begitu ya, kita bisa melihat bagaimana banyaknya pinjaman online ilegal atau yang lebih sering kita dengar sebagai pinjol ilegal ini justru semakin marak di Indonesia begitu. Nah, menanggapi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sampai mengeluarkan statement jangan membayar pinjol ilegal. Nah, banyak juga nih perusahaan pinjol-pinjol ilegal yang sudah diamankan tapi tidak mempunyai efek jera. Justru mereka malah semakin banyak. Nah, Sobat Armor, saat ini sudah hadir di studio bersama kami Bapak Darmawan, Sarjana Sosial, yang beliau selaku pelaku perbankan sekaligus Direktur Utama PT BPR Artomoro. Nah, yuk kita sambut sama-sama. Ini dia. Selamat sore Pak Darmawan. Selamat sore kita. Iya. Oh, tos dulu Pak ya, biar asik gitu ya. Iya. Nah, Pak Dar gimana kabarnya Pak Dar? Super sehat. Super sehat, Iya. Alhamdulillah. Nah Pak Dar, terima kasih banyak karena Pak Dar sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio ini bersama kita semua. Sama-sama kita. Iya, untuk membahas nih Pak, pinjol ilegal yang sedang bikin pusing gitu ya Pak Dar. Nah, mungkin nanti Pak Dar bisa menanggapi gimana sih pinjol-pinjol itu yang lagi marak di Indonesia gitu ya Pak Dar. Ya. Oke, Pak Dar. Kita Ya, mau tanya nih Pak Dar, gimana tanggapan Bapak mengenai fenomena pinjaman online ilegal yang marak belakangan ini Pak Dar? Yang pasti di Indonesia ya? Oke. Jadi gini, kalau pinjaman online itu kan ada dua ya. Pinjaman online yang legal dan yang Ilegal, ilegal. ya. Untuk membedakannya seperti apa? Membedakannya adalah pinjaman online yang legal itu tentunya ada aturan yang mengaturnya. Kemudian ada otoritas yang membuat pinjaman tersebut disebut sebagai pinjaman yang legal. Resmi, berarti gitu ya Resmi, Pak Dar? betul. Ya. Jadi otoritas yang menaunginya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di Otoritas Jasa Keuangan itu telah mengeluarkan POJK nomor 77/POJK.01 tahun 2016. Di situ disebutkan tentang bagaimana pinjam-meminjam menggunakan sarana transaksi online. Jadi di situ disebutkan semua bagaimana aturan-aturannya. Kemudian kita sebut sebagai pinjaman ilegal. Artinya pinjaman tersebut tidak ada aturan yang jelas. Tidak ada lembaga yang menaunginya. Iya. Jadi disebut sebagai pinjaman ilegal adalah tidak termasuk atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Gitu yang membedakannya ya kita. Ya. Kemudian kenapa kok sampai sekarang itu pinjol, khususnya pinjaman ilegal itu kok bisa sampai terus berkembang, pertumbuhannya sangat banyak. Kita bisa lihat dari kondisi pinjol ilegal itu sendiri, yaitu pinjol ilegal itu sangat mudah diakses, itu yang pertama. Kemudian untuk mendapatkan pinjaman itu sangat mudah. Jadi tanpa persyaratan yang
khususnya persyaratan-persyaratan seperti kredit-kredit pada umumnya itu bisa, misalnya dengan KTP itu bisa langsung mengakses pinjol ilegal. Iya. Kemudian dalam hitungan menit saja kita masuk pinjem, hitungan menit udah langsung bisa dana dimasuk ke rekening kita. Jadi hal-hal seperti itu sangat memudahkan bagi masyarakat umum untuk mengakses pinjaman ilegal, sehingga karena kebutuhan masyarakat yang konsumtif itu pinjol ilegal semakin hari dari bulan ke bulan itu semakin naik terus. Iya. Padahal kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ini Satgas waspada investasi itu sudah menutup sekitar 3.800-an pinjol ilegal. Pinjol ilegal. Tapi Bayangkan kenapa kok sampai sekarang masih terus bertumbuh? Iya. Karena kondisinya seperti itu tadi yang saya sampaikan. Gitu kita. Iya. Kita juga melihat mudahnya pinjol ini begitu cepat cair gitu ya Pak Dar. Itu yang membuat masyarakat ini justru mungkin karena tergiur tapi juga nggak melihat dampak negatifnya juga ya Pak Dar ya. Iya. Tanpa dipikirkan, yang penting kita dapat dana cepat begitu tanpa memikirkan negatifnya gitu. Nah, yang mendasari nih Pak Dar munculnya pinjol ilegal di Indonesia, menurut Pak Dar apa sih Pak Dar? Ya, pertama karena sifat konsumtif itu yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat itu untuk saat ini tingkat konsumtifnya itu semakin hari semakin tinggi. Semakin tinggi. Jadi ya. kebutuhan juga karena kebutuhan mendesak, baik itu yang yang memang kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder yang semakin hari semakin meningkat itu karena kebutuhan dana, sehingga mencari pinjaman yang bisa cepat mereka peroleh, tapi tidak memperhatikan apa sih yang kemudian hari akan muncul ketika kita memperoleh pinjaman dengan cepat tanpa melihat resiko-resikonya. Ya mungkin kita sedikit sharing gitu ya. Ada juga pengalaman dari temennya Gita gitu ya, yang dia juga yang tergiur juga nih Pak Dar untuk menggunakan jasa pinjaman online ini yang memang dia cerita ke Gita pun itu cepat loh pencairannya gitu ya. Nah itu tanpa dia memikirkan hal negatifnya, dampaknya apa, tapi akhirnya dia jadi bingung nih Pak Dar untuk ketika waktu ditagih-tagih gitu ya. Itu sampai cara menagihnya pun itu juga nggak manusiawi gitu ya Pak Dar. Nah dari Pak Dar sendiri gimana nih Pak untuk dari perbankan sendiri gitu ya, kita kan BPR Artomoro, gimana sih Pak untuk menyikapi hal-hal seperti itu yang cara menagihnya pun itu nggak manusiawi gitu Pak Dar? Ya, itu kita kembali ke belakang dulu ya. Ya. Jadi ternyata pinjaman online itu baik yang legal maupun yang tidak legal itu bunganya pasti tinggi. Ya. Catatan ya, bunganya pasti tinggi. Kalau OJK sendiri beberapa waktu yang lalu sudah memberikan kondisi bunga harian untuk pinjol itu adalah 0,8%. Bunga harian ya? Harian Pak? itu 0,8%. Kemudian kalau kita jadikan 1 bulan 30 hari misalnya hitungannya kan 24% itu. 24% dalam 1 bulan. Kalau kita bandingkan misalnya dengan BPR Artomoro. BPR Artomoro itu untuk angsuran itu pokok dan bunga, itu yang paling tinggi bunga per bulan adalah 1,35%. 1,35%. Bandingkan antara 1,35% dengan 24%. Iya. Cukup tinggi jauh. Banget, iya. Kemudian kalau kita larikan ke jangka waktu 1 tahun, itu akan sangat kelihatan bahwa pinjaman online itu adalah sangat memberatkan. Iya, jadi berpikirlah jika ingin pinjam di pinjaman online. Ya, apalagi ilegal yang tidak resmi gitu. Nah, itu pasti Sobat Armor juga hati-hati ya, harus hati-hati karena pasti ada dampak negatifnya nggak enak gitu.
Nah, oke Pak Dar, sebagai penyedia jasa keuangan, khususnya BPR nih, dari sisi BPR gitu, gimana sih Pak caranya kita menyikapi hal ini gitu dengan baik, supaya masyarakat nggak banyak lagi nih tergiur dengan pinjol-pinjol yang ada? Ya, kita ngikuti aja arahan dari otoritas ya. Selama ini kita sudah sangat terbantu oleh otoritas jasa keuangan maupun pemerintah. Jadi pemerintah selama ini juga lewat kementerian, baik itu Kementerian Keuangan, kemudian kementerian yang membawakan beberapa fungsi perekonomian, itu juga sudah membantu ke kita untuk terus lembaga jasa keuangan ini mengedukasi masyarakat. Jadi bagaimana agar masyarakat itu sudah mulai sadar bahwa ada lembaga-lembaga jasa keuangan lain, ini juga termasuk otoritas jasa keuangan ya, ini sudah terus kepada kita. Untuk beberapa saat yang lalu juga telah mengirim beberapa video yang tentunya itu adalah sebagai sarana edukasi kepada masyarakat untuk bisa memperluas pengetahuan masyarakat terhadap pinjaman online. Jadi pada dasarnya pinjaman online ini adalah pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi, kemudian jangka waktunya juga jangka waktu pendek, sehingga ketika masyarakat luas atau masyarakat umum sudah masuk ke jebakan pinjaman online ini, pasti di kemudian hari akan melihat bahwa ternyata resiko yang diterima oleh masyarakat tersebut cukup memberatkan, sehingga kita bersama-sama harus memulai mengedukasi masyarakat ini, kerjasama bersinergi antara BPR Artomoro selaku lembaga jasa keuangan, otoritas jasa keuangan, kemudian pemerintah juga bersatu padu agar masyarakat di kemudian hari tidak terjebak lagi pada pinjaman online ini. Pak Dar, monggo dicoba minuman jahenya. Gimana Pak Dar rasanya Pak Dar? Mantap. Mantap. Nah, Saya dari mana ini? Nah, ini Pak Dar, minuman jahe jahe mama nih, wedang jamu dari UMKM binaan Artomoro. Sip. Tuh kan, mantap. Yuk Pak Dar, minum lagi. Pak Dar, kita mau tanya lagi nih, lanjut dari pertanyaan yang tadi ya. Peran OJK sendiri nih Pak Dar, menangani pinjol ilegal yang termasuk bandel begitu ya Pak. Apakah sudah tepat sasaran atau sudah ada solusi belum sih Pak untuk soal ini, soal pinjol? Jadi otoritas jasa keuangan itu sudah sangat berperan ya, khususnya untuk menangani pinjol ilegal yang memberatkan masyarakat. Ini sudah sangat-sangat berperan. Contohnya kita bisa mengakses website yang terkait dengan pinjol ilegal ini. Jadi otoritas sudah menyediakan website khusus untuk menangani pinjaman online ilegal. Kemudian kedua juga bisa melalui WA. WA ini juga telah disediakan oleh otoritas jasa keuangan. Pada intinya otoritas juga menyediakan beberapa perangkat yang sudah bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat umum, untuk masyarakat umum tahu pinjaman yang akan mereka pergunakan ini adalah termasuk pinjaman yang legal atau yang tidak legal. Kalau OJK sendiri Pak Dar, mudah nggak sih dari pihak OJK sendiri itu mengetahui kalau misal wah ada perusahaan pinjol baru nih, mudah langsung kedeteksi nggak sih Pak Dar sebetulnya? Ya jelas bisa langsung terdeteksi. Kalau tidak terdaftar di OJK itu kan langsung bisa kita lihat itu adalah pinjaman online ilegal. Tapi kalau terdaftar itu yang legal. Gitu. Dan juga OJK juga ada itu Satgas Waspada Investasi itu kan. Iya. Jadi itu juga sebagai sarana juga yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sampai dengan tahun ini sekitar 3.800-an ya pinjol ilegal yang sudah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Bahkan 3.800 pun aja ini tetap masih ada pinjol ilegal yang masih terus bermunculan. Itu sangat-sangat meresahkan masyarakat juga, tapi ya
buktinya masih banyak juga ya Pak Dar ya yang Masih sampai tergiur sekarang, untuk ya. menggunakan pinjol ilegal. Nah, mungkin Pak Dar bisa kasih tips nih Pak Dar untuk masyarakat, dan kita juga termasuk sekalian mengedukasi teman-teman juga gitu ya. Ada nggak sih Pak Dar tips-tips khusus nih supaya kita tidak mudah tergiur dengan pinjol ilegal yang udah pasti ya memang cepat prosesnya, tapi dari sisi negatifnya pun juga kan pasti ada gitu ya Pak Dar. Ada nggak sih Pak Dar tipsnya? Kalau tipsnya, kalau saya sendiri sih jangan terlalu konsumtif gitu ya. Iya. Jadi silakan masyarakat luas, kalau kita punya kebutuhan ya kebutuhan itu harus disesuaikan dengan kondisi kita. Jangan terlalu konsumtif ketika kita menginginkan sesuatu karena ada fasilitas yang sangat mudah dijangkau dan bisa memenuhi kebutuhan dana kita dengan sangat mudah. Kita tingkat konsumtifnya semakin tinggi. Nah ini yang dari pribadi kita masing-masing ya. Iya. Ngerem tingkat konsumtif kita. Kemudian juga kita bisa melihat contoh-contoh. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat di video-video YouTube lah misalnya. Iya. Di sana ketika ada beberapa, malah banyak kalau kita lihat orang-orang yang sudah memakai pinjaman online khususnya yang ilegal, kemudian mereka mendapat masalah-masalah yang ya. sampai saya lihat ada salah satu dari video tersebut, seorang ibu-ibu malah sampai pengen bunuh diri. Ini kan itu dia. salah satu risiko yang cukup berat Ya. menurut saya yang perlu bersama-sama kita renungkan. Daripada boros terlalu banyak konsumtif, mending nabung di BPR Artomoro, ya nggak sih Pak Dar? Betul. Nah ya kan, nggak rugi nabung di BPR Artomoro ya kan. Ya oke, memang kita berkebutuhan gitu ya untuk beli ini itu, pengen juga kadang belanja ini itu, tapi lebih oke lagi kalau misal nabung di Artomoro aja gitu ya kan. Terus kalau kredit, nah kredit juga bisa di Artomoro yang udah pasti terjamin ya Pak Dar. Betul. Nah itu dia. Dan ngomong-ngomong soal BPR Artomoro sendiri Pak Dar, gimana menurut Pak Dar perkembangan Artomoro sendiri nih yang kita bisa lihat perkembangannya, alhamdulillah luar biasa, punya gedung baru seperti ini Pak Dar. Ya, pada kesempatan yang sangat baik ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat luas bahwa BPR Artomoro pada tanggal 11 Juli kemarin sudah pindah kantor pusat dari Jalan Gajah Raya menuju ke gedung baru di Jalan Elang Raya nomor 99. Jadi ini atas dukungan dari semua pihak, baik itu pertama dari pemegang saham, pengurus, seluruh karyawan, pemerintah, otoritas jasa keuangan, dan tentunya nasabah-nasabah yang setia terus mendukung BPR Artomoro sehingga bisa maju, tumbuh, berkembang dengan sehat. Kemudian kalau lihat data ya kita, Iya Pak Dar. BPR Artomoro ini berdiri pada tanggal 3 Mei tahun 2008. Jadi waktu itu asetnya hanya sekitar 9,8 miliar. Hanya Kemudian 9, ya, 9,8 miliar. Sedangkan sekarang ini sudah berada pada posisi 703 miliar. 703 miliar, luar biasa buat Artomoro ya, perkembangannya luar Ini biasa. juga perlu kita syukuri, Iya. bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mengizinkan BPR Artomoro mengalami pertumbuhan yang cukup pesat setelah beberapa lama dari tahun 2008 sampai tahun 2015 itu pertumbuhannya hanya sekitar ya 11 miliaran. Kemudian dari 2015 ke 2022 ini yang kita syukuri BPR Artomoro bisa tumbuh dengan sangat baik, melompat dengan sangat tinggi. Tapi kita semua sebagai keluarga besar BPR Artomoro tidak terus sombong. Kita harus terus mensyukuri
nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan terus menjaga kehati-hatian agar ke depan BPR Artomoro ini bisa semakin tumbuh menjadi BPR yang profesional dan sehat. Gitu kita. Iya, memang semuanya itu ada proses ya Pak Dar. Betul. Kalau orang bilang sedikit-sedikit bisa menjadi bukit. Nah itu, mudah-mudahan Artomoro juga bisa terus menjadi bukit sampai tinggi gitu ya. Nah makanya nggak perlu diragukan lagi nih kalau misal Sobat Armor mau coba, belajar nabung lah daripada terlalu banyak konsumtif gitu ya sama barang-barang atau sama hal-hal yang kurang bermanfaat mungkin gitu. Disisihin uangnya sedikit-sedikit nanti bisa jadi bukit gitu. Ya. Pak Dar, kita sampai lupa. Jadi ada teman kita yang mau deposito nih Pak Dar ceritanya. Nah, tapi teman kita ini nanya tentang NPL gitu. Nah, sebenarnya NPL kita BPR Artomoro tuh berapa sih Pak Dar? Kita NPL BPR Artomoro itu terus terkendali Iya. dari waktu ke waktu. Untuk akhir bulan Juli kemarin itu adalah 3,5%. Wah. Jadi ini NPL yang menurut indikator sebagai BPR yang sehat. Sehat. Karena kita dengar-dengar NPL yang sehat itu memang harus di bawah 5% ya Pak Dar ya? Iya, betul. Wah, berarti nggak perlu diragukan lagi, BPR Artomoro emang the best. Oke Sobat Armor TV, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak karena Sobat Armor TV sudah standby, sudah rela menonton kita ya kan, untuk mendengarkan edukasi mengenai pinjol. Nah Pak Dar terima kasih banyak karena Sama-sama sudah kita memberikan edukasi juga kepada teman-teman Armor TV nih di rumah gitu. Nah Sobat Armor, sebagai kesimpulan nih kan kita tadi sudah membahas mengenai pinjaman online ilegal. Nah pesannya adalah untuk kita jangan sampai kita tergiur dengan pinjol-pinjol ilegal yang membahayakan diri kita sendiri gitu. Kalau misal mau kreditlah secara benar dan mengikuti prosedur yang ada. Dan jika ingin investasi yang menguntungkan, maka investasilah dengan aman ya. Kalau bingung, nggak mau ribet dan menguntungkan pastinya bisa ke BPR Artomoro solusinya. Nah, buat Sobat Armor TV yang mau nanya-nanya langsung nih produk-produk apa aja sih yang BPR Arto punya dan seperti apa produk-produknya, nah bisa langsung aja datang ke kantor pusat baru BPR Artomoro yang berada di Jalan Elang Raya, nomor 99 Mangunharjo, Semarang. Dan Sobat Armor juga bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini gitu. Dadah, terima kasih. Pak Dar, icip-icip nih keripik binaan Artomoro juga. Nah, coba Pak Dar. Gimana Pak Dar rasanya? Gurih Pak Dar. Gurih, renyah, enak. Nah ini salah satu keripik binaan Artomoro juga, namanya keripik berkah rahmat. Murah tapi endul tuh kalau kata-kata anak zaman sekarang gitu. Sip, enak. Ya. Itu juga mau